Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi menyelesaikan persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada 3 cara, yaitu faktorisasi, melengkapi bentuk kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC. Nah, sebelum ke cara faktorisasi, kita perlu latihan dulu penjumlahan dan perkalian. Oke, di sini ada tabel alfanya 2, nomor 1 ini, betanya 4. Maka ini kalau dijumlahkan alfa tambah beta 2 tambah 4 sama dengan 6. Kalau dikalikan 2 kali 4 sama dengan 8. Nomor 2, 5 sama negatif 3. Oke, kalau dijumlahkan berarti 5 dikurangi 3. Ini 5 dikali negatif 3. Ini. Oke, selanjutnya saya kosongi yang nomor 3, 6 dan 1. Dijumlahkan menjadi 7. Kalau dikali menjadi 6 kali 1, 6. Oke, masih di tabel yang sama, tapi sekarang yang dicari berbeda. Nomor 4 ini ada angka 7, angka satunya masih belum ada, tapi ada hasil penjumlahannya, yaitu negatif 2. Maka di sini 7 tambah berapa sama dengan negatif 2? Berarti ditambah negatif 9. Nah, ini perkalian. 7 dikali negatif 9 sama dengan 63 negatif. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Tadi ini negatif 63. Nah, nomor 5 ini malah belum ada bilangannya, tapi sudah ada. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 8, kalau dikali hasilnya 12. Caranya bagaimana? Nah, sering-sering kita latihan penjumlahan perkalian saja. Cuma kalau seperti ini ada kemungkinan kalau dijumlahkan sama dengan negatif 8 itu 1 ditambah negatif 9, 2 ditambah negatif 10, 3 ditambah negatif 11, dan seterusnya, banyak sekali. Nah, kalau seperti ini kita lihat hasil perkaliannya dulu aja. Nanti pilihannya lebih sedikit. Contoh 12 itu adalah perkalian 2 dan 6. Oke, 3 dan 4, 4 dan 3, 6 dan 2. Nah, pilihannya tinggal 4, atau bisa kita tulis 2 saja karena angkanya sama saja. Nah, dari 2 pasang ini mana yang selisih atau kalau dijumlah itu hasilnya 8 ya. Negatifnya enggak saya baca dulu. Nah, yang hasilnya 8 adalah yang atas, yaitu 2 dan 6. 2 tambah 6, 8. Nah, sekarang ini tinggal dilanjutkan. 2 ditambah 6 apa? Negatif 2 ditambah negatif 6, atau negatif 2 ditambah 6, 2 ditambah negatif 6. Nah, karena ini hasilnya negatif, maka ini pasti seperti ini. Negatif 2 dan negatif 6. Coba negatif 2 dan negatif 6 dikalikan, benar nggak hasilnya 12? Benar, negatif kali negatif hasilnya positif. Oke, negatif 2 dan negatif 6. Oke, sekarang nomor 6. Nah, kalau seperti ini mudah sekali. Nomor 6, 7, 8 ini mudah sekali. Karena di sini salah satu hasilnya adalah 0. Nah, kalau dalam perkalian ini hasilnya 0, pasti nanti salah satu bilangan ini pasti 0. Ya, berapapun angkanya, kalau dikali 0 hasilnya 0. Nah, kita tinggal nyari pasangannya. Nah, oke, sekarang yang belakang saya kasih 0. Oke, ini pasti hasilnya ini sudah benar. Tinggal kita melihat penjumlahannya.
berapa ditambah 0 sama dengan 5? Ya jelas 5. Nah, mudah kan? Sekarang nomor 7 dan 8. Kalau dijumlahkan hasilnya 0, pasti ini angkanya sama. Misalkan 1 dan 1, 2 dan 2, 3 dan 3. Tapi salah satunya di sini ada yang positif, ada yang negatif. Coba ini satunya saya kasih negatif, ini 2-nya saya kasih negatif, 3-nya saya kasih negatif. Nah, pokoknya ini antara 2 yang kanan dan kiri ini itu harus ada yang positif, ada yang harus negatif. Oke. Sekarang ini kalau kita jumlahkan, negatif 1 ditambah 1, 0. 2 ditambah negatif 2, 0 juga. 3 ditambah negatif 3, 0 juga. Nah, terus sekarang angkanya berapa? Yang lebih tepat ke soal nomor 7 sama 8 ini. Nah, kita lihat ini saja. Oh, nomor 7 itu berarti 9 dan 9. Ini masih salah ya. Kemudian satunya positif, satunya negatif. Nah, negatif 9 ditambah 9, 0. Betul. Negatif 9 dikali 9. Nah, ini 9 salah. Yang benar adalah ini. Nah, akar 9 dikali negatif akar 9. Oke, maka negatif akar 9 ditambah akar 9 pasti 0. Negatif akar 9 dikali akar 9 hasilnya pasti negatif angka itu sendiri, yaitu negatif 9. Oke, kita lanjutkan ke yang nomor 8. Oke. Nomor 8 ini sama saja dengan nomor 7 tadi ya. Tinggal di sini akarnya ini yang masalah. Kalau tadi akar 9 ditulis 3. Kalau sekarang akar 5. Nah, berarti ini kan pasangannya sama, satunya positif, satunya negatif, yang di dalam akar adalah angka 5. Nah, karena ini tidak bisa diakarkan, ya ini memang bentuk akar. Ya ditulis apa adanya. Berarti negatif akar 5 dengan akar 5. Oke. Sampai sini sudah bisa dipahami ya. Kita lanjut ke ini. Untuk faktorisasi itu ada 2 kondisi. Nah, ada yang kalau A-nya itu 1, ada yang kalau A-nya tidak 1. Nah, yang pertama ini kan bentuk umum dirubah menjadi ini. Nah, di sini. Lah, alfa sama betanya dapat dari mana? Nah, ini. Cari alfa dan beta, kalau ditambahkan itu hasilnya B, kalau dikali hasilnya C. Nah, ini pakai cara ini tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau ini sudah, kemudian selanjutnya ini ya. Ini bagaimana caranya? Nah, ini ada kurung dikali kurung hasilnya 0 ya, dari sini ini maksud saya. Oke. Saya hapus dulu. Maka kalau ada 2 angka yang kita belum tahu isinya berapa, itu dikalikan hasilnya 0, pasti kalau nggak angka yang depan itu 0, ya angka belakang itu yang 0 ya. Makanya di sini baris berikutnya adalah kalau nggak X tambah alfa yang 0, maka X tambah beta yang 0. Nah, kalau sudah seperti ini, maka tinggal kita simpulkan X-nya sama dengan berapa, X1-nya lagi sama dengan berapa. Oke, langsung ke contoh soal.
Berapakah penyelesaian persamaan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 15? Nah, dari sini A-nya 1, B-nya 2, C-nya negatif 15. Ini. Oke. Sekarang selanjutnya, tadi kan kalau dijumlahkan, alfa beta dijumlahkan hasilnya B, kalau dikalikan hasilnya C. Nah, ini kembali ke latihan yang di awal tadi. Nah, hasilnya 15. Oh, 1 dan 15. 3 dan 5. 5 dan 3, 1 dan 15. 15 dan 1 wes bolak-balik. Nah, dari sini ini yang selisihnya 2 atau dijumlah hasilnya 2 adalah yang bawah. Berarti pasangan antara 3 dan 5. Nah, ini 3 dan 5 ditulis di sini. Nah, tinggal kita betulin. Dijumlahkan hasilnya 2, berarti 5 dan negatif 3. Dikali hasilnya negatif 15. Benar nggak? 5 kali negatif 3 negatif 15. Nah, benar. Oke. Berarti angkanya ini sudah ketemu. Tinggal dimasukkan 5-nya dimasukkan ke ini alfa dan 3-nya dimasukkan ke beta. Nah, lanjut. Dari sini kalau enggak X tambah 5 hasilnya 0, ya X dikurangi 3 hasilnya 0. Maka kalau X tambah 5 hasilnya 0, otomatis X sama dengan negatif 5. Kalau X dikurangi 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Ini X1, ini X2. Jadi nilai X-nya ada 2. Nah, biasanya di persamaan linier satu variabel X-nya cuma 1. Kalau di kuadrat X-nya ada 2. Nah, ini selanjutnya juga sama, tinggal dimasukkan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kemudian ini kalau dijumlahkan tadi hasilnya B. Oh, berarti ini. Kalau dikalikan hasilnya C. Oh, berarti yang ini. Cari 2 angka. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 8, kalau dikali hasilnya 12. Nah, ditaruh di sini. Nah, kalau sudah ini masukkan, kemudian dipecah menjadi 2, ini sama ini, kemudian disimpulkan X yang satu berapa, X yang kedua berapa. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi ini, kondisinya jika A tidak sama dengan 1. Nah, untuk A tidak sama dengan 1 itu dari bentuk umum ini dijadikan ini. Ini sebenarnya sama dengan A sama dengan 1. Hanya saja di sini ada ini. Nah, ada A di sini. Nah, di A sama dengan 1 itu sebenarnya juga ada. Tapi karena A-nya itu 1, maka ini beta dibagi 1 kan nggak ngaruh, tetap beta. Alfa dibagi 1, nah itu kan nggak ngaruh. Makanya satunya di A sama dengan 1 itu tidak perlu ditulis. Termasuk ini juga A dikali berapapun, nah A-nya kan tidak ngaruh karena A-nya 1. Oke, langsung saja ke contoh soal. Oke, sekarang di sini A-nya 2, B-nya 3, C-nya negatif 35. Nih. Nah, lalu selanjutnya, nah ini ada beda lagi. Kalau dijumlahkan, ini hasilnya B sama ya dengan A sama dengan 1. Kalau dikalikan, nah ini hasilnya AC. Kalau tadi hasilnya cuma C. Nah, oke, kita lanjutkan. Di A sama dengan 1 tadi, A ini kan 1, makanya sama dengan alasan ini tadi, A nya tidak
ditulis. Nah, sekarang ditulis. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Penjumlahannya hasilnya 3, sedangkan perkaliannya hasilnya bukan negatif 35, tapi 2 kali negatif 35 sama dengan negatif 70. Oke, 10 betanya dan negatif 7. Oke, kalau sudah ketemu alfa sama beta, sekarang tinggal kita masukkan. Ini X ditambah negatif 7/2, yang belakang X ditambah 10/2. Ikut ini tadi. Nah, lanjut. Yang belakang ini X tambah 10/2, berarti X per 5. Yang depan ini 2 kali X dikurangi 7/2. Nah, sekarang kita ambil ini saja. Duanya tidak perlu diambil. Kenapa tidak perlu? Karena kalau misalkan ada 2 kali, ini saya tulis M, yang ini saya umpamakan N, terus hasilnya sama dengan 0, nah, maka kemungkinan yang nilainya 0 adalah M-nya, kalau nggak gitu ya N-nya. Nah, yang 2 ini ya pasti bukan 0. Oke, kita lanjutkan. Sekarang di sini yang dalam kurung pertama, X dikurangi 7/2 sama dengan 0. Yang dalam kurung kedua, X ditambah 5 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah X sama dengan positif 7/2, dan yang belakang ini seharusnya X sama dengan negatif 5. Berapa ditambah 5 sama dengan 0? Kan seperti itu. Ya negatif 5. Oke. Nah, seperti itu cara mengerjakan persamaan kuadrat menggunakan faktorisasi dengan kondisi A sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 1. Selanjutnya tinggal kita lanjutkan lagi. Ini dari sini, kemudian ini C-nya berapa, AC-nya berapa, alfa tambah beta ketemu berapa, ya sama saja caranya kayak tadi. Kemudian ini selanjutnya tinggal dimasukin angka-angkanya, dimasukkan, dihitung, ini dipecah sini, ini dipecah ke sini, lalu ini dihitung, atau lebih mudahnya dibalik sifatnya. Kalau X tambah 2 sama dengan 0, ini misalkan ya, maka X sama dengan 2, tapi karena ini positif, ini negatif. Nah, lebih mudahnya seperti itu. Oke, tapi maksud aslinya ya seperti yang saya jelaskan di sebelumnya tadi. Nah, ini hasilnya X sama dengan negatif 1 per berapa, yang satu lagi X sama dengan berapa. Silakan dilengkapi. Semoga videonya mudah dipahami dan bermanfaat untuk pelajaran kalian selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.